Selanjutnya jadi Neng Hasna tuh udah siap nikah belum? Siap. Biasanya sekutu aja wabuhaan perempuan. Jadi udah siap nikah belum? Udah, katanya udah, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infak Berkah Qur'ani. Dan Masya Allah, perkenalkan saya Ali Muhammad sebagai khadim di Infak Berkah Qur'ani. Dan insya Allah dalam kesempatan ini kita akan ngobrol interaktif mengenai anak muda gitu yang bisa menghafal Quran nih gitu ya. Jadi anak muda yang sukses menghafal Quran di usia yang sangat muda lah gitu ya. Seperti itu nanti kita akan ngobrol langsung. Dan insya Allah sekarang kita kedatangan tamu, seorang anak muda yang cantik, Masya Allah ya. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa silahkan, ini untuk memperkenalkan supaya para audiens lebih kenal lagi siapakah anak muda yang bisa selesai hafalan Qur'annya, Masya Allah ya. Silahkan. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya sudah mempersilahkan. Nama saya Hasna Nur Ihza Maharani. Saya anak kedua dari 8 bersaudara. Hah? 8 bersaudara? Ya, Ustadz. Alhamdulillah. Anak kedua Ustadz. Ya. Dari pasangan Bapak Tatang Supriyatna Abdul Fattah dan Ibu Desi Lianti. Cukup Ustadz. Masya Allah ya, ini anak kedua dari 8 bersaudara. Masya Allah, ini sangat menarik sekali nih. Biasanya ini kalau anaknya banyak, anaknya Ustadz kayaknya biasanya ya. Anaknya Ustadz bukan? Kehidupan Bapak gimana kehidupan Bapak, Neng Hasna? Kehidupan Bapak di rumah Alhamdulillah Ustadz sama kurang lebih seperti Ustadz gitu, ngisi-ngisi Jumat, ya Fatih-Fatih Jumat juga seperti itu Ustadz. Ngajar juga di pondok pesantren Ustadz kebetulan. Jadi pantas ya. Jadi sahabat semuanya biasanya memang Ustadz itu banyak anaknya, itu yang pertama. Yang keduanya memang biasa lahirnya anak solih itu ya lahir dari orang tua juga yang memang solih-solihah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang memang berjuang untuk kita menjadi orang-orang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik. Neng Hasna, kita ini ingin lebih dekat nih, lebih mengetahui Neng Hasna nih. Berarti ini panggil saya Neng Hasna aja ya. Panggil saja Neng Hasna, taib ya. Nih nama lengkapnya Neng Hasna Nur Ihza Al-Hafidhah, taib ya. Taib berarti Neng Hasna teh usianya berapa nih sekarang nih Neng Hasna nih? Sekarang usia saya 21 Ustaz. Gak jauh beda lah sama saya ya. Saya juga seusia segituan lah ya. Taib. Usia 21 tahun. Masya Allah ya. Taib, ini kalau berbicara tentang cita-cita dan harapan ya. Berbicara tentang cita-cita dan harapan, kira-kira ini cita-cita yang menjadi cita-cita besar Neng Hasna itu seperti apa? Nah Ustaz, jadi dulu itu saya pernah bercita-cita untuk menjadi pengusaha yang hafal Al-Quran Ustaz. Pengusaha, Masya Allah ya. Ya, tapi qadarullah dulu itu sebenarnya pengen menghafal Al-Quran itu dari sejak SMA Ustadz. Tapi qadarulahnya sama orang tua disuruh mondok yang bukan menghafal Al-Quran. Jadi tidak dikhususkan gitu. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah nerima dengan lapang juga. Mungkin sama Allah ditakdirkannya setelah lulus SMA gitu Ustadz. Alhamdulillah gitu. Saya menghafal di pondok Quran selama 2 tahun lebih Ustadz ya. Terus harapan saya itu biar bisa jadi panutan gitu Ustadz untuk adik-adik saya kan. Banyak adik ya? Iya, alhamdulillah banyak adik, sama Allah ditakdirkan untuk banyak adiknya gitu. Jadi adik saya kan berarti 6 ya Ustadz ya? 6. Nah, jadi saya tuh pengen jadi contoh gitu. Contoh pertama untuk adik-adik saya kalau menghafal Quran itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Tapi berarti ini yang saya garis besari tadi adalah cita-citanya
penghafal Quran yang pengusaha penghafal Quran gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau dari segi penghafal Quran itu sudah mulai lah ya, ada tanda-tanda lah ya. Bahkan mungkin sudah menghafal Quran. Nanti kita akan korek lebih dalam lagi. Tapi sebelum ke sana mungkin ini kalau irisannya dengan pengusaha tuh kenapa nih jadi pengusaha nih Hasan? Oh, gini Ustaz. Jadi dari dulu itu dididik sama orang tua harus jadi pengusaha gitu. Dari awal pengusaha yang kecil-kecilan. Ini seperti apa nih? Contohnya Hasna dulu pernah jualan ini Ustadz, pernah jualan basreng. Ya, keliling-keliling gitu di kelas-kelas, dibawa dari rumah ke sekolah gitu. Sebelum pulang teh harus habis dulu gitu. Jadi nggak mau pulang ke rumah kalau belum habis gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah dari orang tua juga dididik harus belajar cari uang gitu dari masa-masa sekolah juga gitu. Dididik suruh jualan, jadi jangan malu gitu ketika kita jualan kayak gitu Ustaz. Dan memang ini ya jadi seorang pengusaha itu ada nilai lebih sebenarnya ya. Jadi ini kalau sedikit yang katanya berkisah tentang sahabat yang dijamin masuk surga itu. Yang pertama dia adalah orang-orang kaya, ternyata itu yang pertama. Yang keduanya memang sahabat yang dijamin masuk surga tuh. Itu yang pertama dia adalah seorang kaya raya gitu ya, pengusaha. Yang kedua adalah dia ternyata hafidz Quran. Dan mungkin ini jiwa-jiwa sahabat ini ingin dicontoh oleh Neng Hasna ya. Masya Allah, mudah-mudahan nih kita doakan ini Neng Hasna ini menjadi seorang hafidhah mutqinah, yang mana hafidhah mutqinah itu bukan hanya sebatas dengan Quran saja, tapi sebagai pengusaha, dan bahkan mungkin pengusahanya juga lebih bermanfaat untuk umat insyaallah. Itu ya Neng Hasna ya, Masya Allah, keren nih cita-citanya. Perlu kita contoh sahabat, dan mungkin kita tunggu gebrakan 5 tahun 10 tahun Neng Hasna. Mudah-mudahan punya usaha yang memang bombastis, bisa membantu umat lebih banyak lagi insyaallah ya. Luar biasa nih. Ini sebenarnya kisah saya juga dulu sama tukang jualan ya, jualan keripik dulu ya, luar biasa nih, memang orang tua mendidik kita menjadi seorang pengusaha lah insyaallah ya. Bahkan mungkin pengusaha yang hafal Quran. Ini tapi kalau sedikit ini kisah lah ya, perjalanan kok bisa gitu ya, yang dulunya mungkin memang cita-citanya menghafal Quran gitu ya. Bahkan tadi cita-citanya adalah pengusaha yang hafal Quran. Tapi ternyata malah pesantrennya bukan di pesantren tersebut, tapi ini bagaimana tuh kok bisa langsung ke ke perjalanan, yaitu menuju ke pesantren Quran tuh, gimana tuh kisahnya nih Hasna tuh? Awalnya itu coba-coba Ustadz. Ya, jadi setelah lulus SMA itu karena emang belum ada niatan untuk kuliah, jadi saya tuh awalnya cari-cari link yang emang di sana tuh ada pesantren khusus menghafal Quran gitu Ustaz. Tanpa sepengetahuan orang tua Ustaz itu teh. Ya. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat yang di Bandung. Ada yang di Bandung, terus ada juga yang di Tangerang Ustaz, ada juga yang di Bogor. Saya coba daftar ke semua tempat gitu ya. Ada 5 tempat Ustaz. Ya, qadarullahnya waktu itu teh keterima semua. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Tempat yang yang Neng Hasna ini daftar semuanya lulus. Iya Ustaz, alhamdulillah lulus tahap pertama. Jadi tinggal wawancara tapi di tempat gitu Ustaz. Alhamdulillah. Tapi setelah itu kan bingung ya Ustaz, ini gimana? Berarti ini harus ngobrol sama orang tua gitu. Apalagi kalau misalkan emang ngambilnya di luar kota gitu, selain di Bandung. Bismillah. Coba ngobrol sama ayah dulu pertama teh. Ngobrol biasa. Ayah gimana ini baiknya Hasna itu udah terlanjur gitu ya. Terlanjur daftar. Terus ya ayah sebenarnya kaget awalnya. Harusnya ini tuh dibicarakan sejak awal kata ayah teh. Iya Ustaz. Soalnya kenapa alasan ayah nggak boleh Hasna mondok? Sebenarnya itu karena biar Hasna tuh bantuin Umi jagain adik-adik Ustaz, karena kan adik Hasna masih kecil-kecil Ustaz. Iya. Jadi Hasna kan anak paling besar gitu. Itu mungkin alasan. Jadi pinter juga ini Neng Hasna nih supaya disetujui, jadi daftar dulu, Masya Allah. Lanjut. Jadi berarti kenapa pilihan jadi ke Pondok Quran nih gitu?
Karena Dekat ya? ya karena dekat, domisilinya masih Bandung ya Ustadz. Karena kebetulan Hasna juga tinggal di Bandung, sempat tinggal di Bandung. Begitu Ustadz. Tapi luar biasa nih. Jadi berarti triknya adalah ketika gak dapat izin itu langsung aja dulu. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi ini selanjutnya mungkin lebih kepada perjalanan menghafal Quran selama ini. Mungkin dalam kondisi menghafal Quran itu kan ada perjalanan di mana ada susahnya menghafal Quran, ada permasalahan internal, permasalahan eksternal, ada ngafal itu kondisinya lagi mood, kondisi tidak mood. Ini mungkin ingin kita nih tahu dari Neng Hasna perjalanan menghafal Quran bisa selesai 30 juz seperti apa gitu ya Neng Hasna, silakan. Siap Ustaz. Jadi awal masuk ke asrama Hasna kan telat ya Ustaz, harusnya itu hari Rabu, tapi Hasna ke pondoknya itu hari Jumat gitu. Telat. Iya, karena ada ini Ustaz, ada kayak waktu-waktu untuk terakhiran gitu sama keluarga gitu. Nah, terus setelah masuk asrama, masuk pondok, kaget gitu. Dari salah satu temen tuh ada yang bilang katanya harus tilawah satu hari itu 10 juz Ustaz. Sedangkan Hasna ke situ pas hari ketiga ya Ustaz. Berarti Hasna punya utang 20 juz. Katanya itu dijadiin hutang gitu. Dijadiin hutang? Gimana caranya? Dulu kan nggak pernah gitu ya, bahkan nggak pernah sama sekali gitu tilawah satu hari 1 juz juga belum pernah Ustaz. Insya Allahnya iya. Pas pertama kali masuk ke pondok Quran harus tilawah 10 juz. Tapi Masya Allah Ustaz, dengan usaha gitu ya sebenarnya, karena ada keinginan sebenarnya mau ngeluh gitu, ada curhat gitu, ngeluh ya Allah gimana ini tuh nggak sanggup gitu, pengen nyerah, tapi inget lagi ini kemauan sendiri gitu, ini kemauan Hasna sendiri, berarti iya gitu. Jadi mau nggak mau harus ditanggung sendiri, nggak boleh ngeluh, apalagi baru awal masuk langsung ngeluh ke orang tua, takutnya kan gimana gitu Ustaz ya, karena ini kepengenan sendiri gitu. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim gitu, diusahakan bisa satu hari alhamdulillah dapat 5 juz, tapi berarti orang yang belum pernah langsung satu hari dapat 5 juz tuh, itu prestasi sekali teman-teman, Masya Allah, luar biasa nih. Satu hari dapat 5 juz tilawahnya. Setelah itu kan belum boleh menghafal ya Ustaz, masih tilawah sampai beres tilawahnya kurang lebih 1 bulan. Oh, berarti di pondok ini sebelum menghafal Quran itu 1 bulan dianjurkan untuk tilawah. Satu harinya berapa tadi? 10 juz. Satu hari 10 juz, berarti kalau 1 bulan dapat berapa kali tuh? Dapat 10 kali hatam ya? Iya. Allahu Akbar, berarti teman-teman luar biasa nih. Supaya lisan kita tuh terbiasa dengan Quran, Masya Allah, luar biasa nih. Setelah itu baru boleh hafalan, dimulai dari juz 30, mulai hafalnya. Ya alhamdulillah dari di juz 30 itu rintangannya mungkin sedikit ya Ustaz, karena pernah menghafal sebelumnya Neng Hasna? Pernah Ustaz, alhamdulillah 4 juz belakang. Ya alhamdulillah. Tapi jadi ya gitu, kayak ngulang awal lagi, cuman nggak terlalu sulit gitu, karena emang mungkin udah terbiasa tilawah juga ya Ustaz, dilatih dari pondoknya gitu. 10 juz sehari, terus udah gitu ngafal juz 30, yang kesulitan itu di juz 28. Apa tuh, kenapa di juz 28 ada kesulitan? Juz 28 itu pas di surat Al-Mumtahanah Ustaz, kan artinya juga perempuan yang diuji Ustaz. Bener? Oh Masya Allah ya. Al-Mumtahanah ya, oke. Iya, bukan mindset sih, emang di situ gitu ujiannya tuh Masya Allah gitu, juz 28 di surat Al-Mumtahanah. Padahal di Al-Mumtahanah tuh ada ayat tentang contoh terbaik ya. Contoh terbaik itu adalah Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad juga ada di surah itu tuh kan. Betul ya? Masya Allah, luar biasa nih. Memang mungkin ini boleh jadi nih soal Mumtahanah kenapa susah, boleh jadi nih para teman-teman ya, karena memang di sana kita ingin menjadi contoh yang baik itu berat ya. Betul gitu ya? Jadi luar biasa nih, kalau teman-teman ingin menjadi contoh yang baik itu sangat berat sekali. Misal kita jadi seorang pemimpin gitu ya, ingin dicontoh. Nah, misal Neng Hasan nih punya adik 6 ya, ini luar biasa nih, ingin dicontoh oleh oleh adik-adiknya, itu berat sekali ya. Menjadi uswatun hasanah boleh jadi di sana mungkin ya, ini disambung-sambungkan, ini cocokologi gitu ya. Tapi lanjut Neng Hasan, lanjut 28, agak susah ya. Alhamdulillah, ya luar biasa gitu.
Terus lanjut ke juz selanjutnya 27, terus 26. Sama di 26 juga agak kesulitan karena 26 belum pernah ngafal. Oh iya, berarti juz yang belum pernah dihafal di sana langsung ada kesulitan muncul tuh. Iya, Ustaz, di juz 26. Ini maksudnya gini teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita ini ingin menghafal Quran, bagusnya memang harus ta'aruf dulu gitu ya. Ini sebenarnya ilmu ta'aruf itu luar biasa. Misal gini, teman-teman menghafal Quran, kenapa Neng Hasna ini susah di juz 26? Karena belum pernah ta'aruf gitu ya. Ta'aruf pula ya. Ini Neng Hasna gak boleh ta'aruf sama Neng Hasna ya. Lanjut. Ya gitu, Ustaz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih dari ustazah, dari teman-teman juga ketika lagi futur, ketika lagi malas gitu, Ustaz, ada motivasi gitu, ada yang nyemangatin juga gitu dari ustazah-ustazahnya. Suka diisi kajian-kajian juga kan gitu, Ustaz ya. Jadi menurut Hasna pribadi, kajian itu bagian dari ngecas iman, Ustaz. Jadi yang karena iman manusia kan naik turunnya, Ustaz ya. Nah, ketika lagi turun, iman Hasna pasti bawaannya malas ngafal, malas tilawah gitu, Ustaz. Tapi alhamdulillah di Pondok Quran ini ada kajian, Ustaz, setiap harinya. Terima kasih Ustaz. Karena itu emang sangat bermanfaat banget untuk santri-santrinya yang lagi masa futur-futurnya gitu. Yang Neng Hasna, ini mungkin dalam menghafal Quran ada gak ini kendala-kendala hingga akhirnya Neng Hasna teh saya mah gak mau mau berhenti menghafal Quran teh ternyata susah, pernah gitu gak? Atau apa nih kendala-kendala terbesar yang Neng Hasna alami ketika menghafal Quran tuh? Kendala terbesar gak ada sih, Ustaz, alhamdulillah. Kalau untuk sulit menghafal atau ya kayak kayak gitu mah alhamdulillahnya masih bisa ditangani, iya masih bisa diatasi. Kayak berarti ini mah Neng Hasna sesuai dengan firman Allah ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi Al-Qur'an mah bukan untuk kesulitan. Jadi teman-teman ini mindset menghafal Quran sulit itu hilangkan gitu Neng Hasna ya. Karena apa? Ketika dijalankan itu pasti akan ada solusi ya. Nah, misalnya tadi Neng Hasna garis setujui oleh orang tua, ada jalan gitu ya. Jadi sekali lagi bukan jadi penghambat ketika teman-teman semuanya menghafal Quran ada kesulitan enggak, berjalan aja dulu, nanti akan ada solusinya gitu ya. Ini luar biasa nih. Tapi Neng Hasna nih, terus mungkin kegembiraan yang luar biasa ketika Neng Hasna ini bisa selesai menghatamkan 30 juz. Ini bagaimana nih? Bisa sampai hatam seperti itu dan kegembiraannya seperti apa Neng Hasna nih kira-kira? Masya Allah, Ustaz, alhamdulillah sangat luar biasa gitu ya. Sebenarnya kegembiraannya nggak bisa dipaparkan ya, Ustaz, karena ini emang tujuan awal gitu. Tujuan awal menghafal Quran itu karena mau beres gitu yang pertama. Masya Allah luar biasa, Ustaz. Sangat gembira sekali bisa menghatamkan hafalan Al-Quran di Pondok Al-Quran ini. Tapi mungkin Ustaz ya, karena ini teh bukan akhir dari perjuangan gitu, Ustaz. Menghatamkan hafalan Al-Quran itu ternyata bukan akhir dari perjuangan gitu. Malah ada yang mengatakan bahwa ini teh awal perjuangan kita gitu untuk selalu bersama Al-Quran. Kayak contohnya kita harus tetap bermurojaah ya, Ustaz ya. Tetap tilawahnya juga harus ditingkatkan gitu kan. Terus harus bisa lebih menjaga gitu kan hafalan-hafalan yang udah disetorkan gitu, Ustaz. Tapi alhamdulillah dengan itu saya bahagia banget, Ustaz, bisa menghatamkan Al-Quran di Pondok Quran. Ini mungkin ya kebahagiaan yang sangat tidak terhingga itu adalah kita pernah menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu udah sebuah kebahagiaan kan gitu ya. Dan mungkin itu sebuah cita-cita Neng Hasna kan gitu ya. Tapi tadi kata Neng Hasna, meskipun sudah selesai 30 juz bukan berarti langsung santuy ya gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Setelah selesai mengulang lagi karena terberat itu adalah setelah selesai malam ya. Karena ada targetan apa tadi? Ada murojaah. Ada malah boleh jadi bukan murojaah lagi tapi murojangar. Nah, murojangar mah enggak ya. Jadi murojaah itu sangat penting tuh ya, mengulang-ulang hafalan ya. Masya Allah ya. Jadi luar biasa nih Neng Hasna, udah seorang anak muda dari keturunan kelahiran mana? Cirebon mana? Iya,
kelahiran Cirebon, bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, masih muda, cantik lagi ya, Masya Allah luar biasa ya. Tapi ini mungkin kita perlu ada tips-tips dari Neng Hasna supaya anak-anak muda nih apa ya, ada giroh, ada semangat untuk menghafal Quran. Silakan Neng Hasna nih, ajak teman-temannya nih. Oke, buat teman-teman yang ada di luar sana, mari kita saatnya kembali ke jalan Allah, karena perlu kita ketahui dunia itu sifatnya hanya sementara. Banyak di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa dunia itu hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah senda gurau gitu, dan bersifatnya sementara. Untuk teman-teman di luar, mari kita menghafal Al-Quran, mendekatkan diri dengan Allah, karena sekarang itu, di zaman sekarang, banyak pondok-pondok Al-Quran yang menampung teman-teman di sana gitu. Jadi untuk alasan ekonomi, untuk alasan saya awalnya anak nakal atau gimana, itu alhamdulillah sekarang itu sudah banyak pesantren-pesantren yang menyediakan teman-teman yang kurang mampu juga, yang baru-baru awal hijrah juga. Di luar sana banyak pesantren yang menerima seperti itu, Ustaz. Tapi ini luar biasa nih. Jadi kata Neng Hasna, ayo anak-anak muda jangan tidur terus, bangun gitu ya. Bangun untuk menghafal Quran. Ya karena dunia ini sementara ya. Mata'ud dunya innamal hayatud dunya mata gitu ya. Kehidupan dunia mah hanya sebatas angan-angan dan yang lainnya, Masya Allah ya. Tapi selanjutnya jadi Neng Hasna tuh udah siap nikah belum? Udah siap belum? Biasanya suku Tuha Jawa Buhaan perempuan. Jadi udah siap nikah belum? Udah, katanya udah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ini Neng Hasna menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik untuk adik-adiknya, keluarganya, untuk kita semua. Dan sekali lagi sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memang cinta akan Al-Quran dan semua punya kesempatan yang sama bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Bukan hanya Neng Hasna, bukan hanya santri-santri yang udah ada di pondok, tapi teman-teman semua juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang hamil Quran, menjadi pribadi-pribadi qari'ul Quran insyaallah. Ada perkataan terakhir cukup? Cukup insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ini ada ibrah yang kita dapatkan dari Neng Hasna, anak muda kelahiran Cirebon, usia 21 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.